Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12 Madrasah Aliyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaidah amar. Kaidah amar. Kaidah itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh mujtahid, para ulama usul fikih dalam menentukan apakah amar itu. Nah, dalam hal ini amar memiliki 5 kaidah. Adapun kaidah-kaidah tersebut ialah: yang pertama, al aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairi illa biqarinah. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib, wala tadullu ala ghairihi, dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, illa biqarinah, kecuali dengan adanya qarinah. Qarinah di sini ialah keterangan atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan selain daripada wajib. Nah, contohnya seperti yang pertama atau A, yaitu nadab, anjuran atau sunnah. Faqatibuhum in alimtum fihim khairan. Nah, di sini faqatibuhum yang artinya hendaklah kamu buat perjanjian. Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi yang dimaksud dengan kamu buat perjanjian di sini faqatibuhum ini bersifat sunnah, tidak wajib. Ini yang saya lingkari ini adalah amarnya, ya. Amar tapi sifatnya tidak wajib melainkan sunnah. Ini maksudnya ketika seorang menikah, ya, dengan seorang budak, itu hendaklah ada perjanjian antara yang telah dinikahinya. Itu hukumnya sunnah. Terus yang kedua atau B, irsyad, membimbing atau memberi petunjuk. Seperti wa ashhidu idza tabaya'tum. Nah, wa ashhidu di sini ialah bermakna dan ambillah saksi. Ambillah saksi. Ini amarnya di sini. Wa ashhidu, ambillah saksi. Idza tabaya'tum, apabila kamu berjual beli. Jadi disunahkan, bukan disunahkan, ini anjuran atau bimbingan agar ketika jual beli itu ada saksinya, supaya diketahui bahwa kita telah melaksanakan jual beli, dan ini hukumnya bukan berarti wajib. Kemudian yang C, ibahah atau mubah, ya, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Contohnya atau ayatnya, kulu washrobu min rizqillah, makanlah, washrobu, dan minumlah. Ini kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, min rizqillah, dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi hukumnya boleh, tidak wajib, dan tidak dilarang. Ini perintah pada waktu itu Nabi Musa kepada kaumnya. Setelah mendapatkan rezeki, itu diperbolehkan untuk memakannya. Selanjutnya yang D, yaitu tahdid. Jadi di situ perintah yang intinya mengancam, bukan memerintahkan, tapi intinya adalah tahdid, mengancam atau menghardik. Seperti ayatnya, i'malu ma syi'tum, artinya i'malu, lakukan, ma syi'tum, apa-apa yang kamu kehendaki. Di sini perintah, tetapi bukan berarti kita harus melakukan sekehendak kita. Ini perintah Allah, tapi maksudnya ya menjauhi, karena ini hanya mengancam. I'malu, ya, lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Artinya
Kalau kamu nanti melakukan yang kamu kehendaki semaunya, itu akan ada balasannya di akhirat nanti, yaitu akan dilemparkan ke jurang neraka. Bukan berarti kita harus melakukan sekehendak kita, walaupun ini perintah, tapi maksudnya adalah mengancam atau menghardik agar kita jangan melakukan sekehendak hati kita. Selanjutnya, maksud amar di sini adalah taskhir, menghina atau merendahkan. Menghina atau merendahkan. Seperti kunu qiradatan khasiin. Kunu, jadilah. Di sini amarnya di sini. Kaidahnya jadilah. Jadilah apa kamu? Jadilah qiradatan, kera. Apa mungkin Allah memerintahkan kita jadi kera? Kan tidak mungkin. Jadi maksudnya di sini ialah Allah mengutuk orang-orang yang tidak beriman menjadi kera pada zaman Nabi dahulu, ya. Ketika Nabi Musa kaumnya tidak beriman, kunu oleh Allah dikutuk menjadi qiradatan khasiin, kera yang hina. Ini amar, perintah, tapi maksudnya adalah menghina atau merendahkan derajat. Selanjutnya takjiz. Jadi maksud takjiz ini ialah menunjukkan kelemahan lawan, ya, kelemahan lawan. Di sini Allah berfirman, "Fa'tu." Nah, di sini "Fa'tu", datangkan atau buatlah, bisuratin, dengan satu surat saja, mim mislihi, dari semisal Al-Qur'an. Di sini Allah menunjukkan bahwa bukan berarti Allah menyuruh membuat surat lain selain Al-Qur'an. Ini hanya tantangan yang menunjukkan bahwa tidak akan ada yang bisa mendatangkan atau membuat satu surat saja semisal Al-Qur'an. Selanjutnya, kaidah yang dimaksud ialah taswiyah. Taswiyah di sini sama antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. Maksudnya seperti ayat berikut, fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Fasbiru, maka bersabarlah kamu. Nah, di sini aula atau tidak, tasbiru, kamu bersabar, sawaun alaikum, sama saja bagi kamu. Artinya orang yang masuk neraka itu sabar atau enggak sabar sama saja, mereka tetap dalam penderitaan. Ini berarti, bukan berarti Allah itu menyuruh di neraka itu selama-lamanya terus sabar. Itu bukan berarti di neraka saja selamanya dan sabarlah, bukan. Tetapi sabar atau enggak sabar bagi mereka sama saja, mereka tetap akan disiksa. Kemudian takzib atau mendustakan. Takzib atau mendustakan. Seperti ayat qul hatu, katakanlah hai Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah burhanakum, bukti-bukti kebenaran, in kuntum shodiqin. Nah, di sini hatu suruh menunjukkan. Orang-orang yang katanya memiliki ilmu pengetahuan sehingga bisa mendatangkan bukti kebenaran, suruh menunjukkan oleh Allah selain Al-Qur'an. Katanya ada ayat misalnya yang lebih dari Al-Qur'an, tapi Allah di sini menunjukkan kepada hambanya atau makhluknya atau manusia agar menunjukkan kebenaran, dan tidak mungkin manusia itu bisa menunjukkan kebenaran kalau tidak berdasarkan Al-Qur'an. Jadi Allah mendustakan di sini. Allah tidak akan percaya kalau ada yang bisa menunjukkan kebenaran selain daripada Al-Qur'an sebagai bukti keagungan Allah. Maka Allah katakan, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya, datangkanlah atau tunjukkanlah bukti kebenaran
jika kamu orang-orang yang benar. Dan di sini sampai sekarang belum ada yang mampu menandingi kebenaran Al-Quran ayat-ayatnya. Ini menunjukkan benar bahwa tidak akan ada yang bisa menandingi isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya yang dimaksud dari kaidah tadi adalah talhif, membuat sedih atau merana, seperti qul mutu bi ghaidikum, katakanlah mutu, matilah kamu. Bukan berarti di sini Allah memerintahkan seseorang atau makhluknya itu mati. Ini hanya sebagai membuat sedih atau membuat merana orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang munafik, dengan kemarahan mereka karena menentang Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yang dimaksud amar di situ ialah doa permohonan, ya, bukan berarti perintah hamba kepada Tuhannya, tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di situ adalah permohonan atau doa. Misalnya dalam ayat Rabbana atina, di sini atina di sini ialah amar, permohonan agar diberikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kami. Berikanlah kami di sini ialah mohon, bukan berarti kita menyuruh Tuhan Allah. Tapi ini di sini maksudnya adalah doa seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita milladunka dengan kelembutannya rahmatan, rahmat. Ini adalah yang dimaksud dengan kaidah yang pertama, amar. Selanjutnya kaidah yang kedua, al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Artinya kalau ada ayat di situ yang sebelumnya ada ayat melarang, kemudian ada ayat perintah, maka yang perintah di situ tidak berarti wajib, tetapi mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya, seperti fa idza qodiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Fantashiru. Nah, apabila kamu telah selesai sholat, maksudnya di sini ialah sholat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah fil ardi, di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Padahal ayat sebelumnya, ya, kita tidak boleh ketika sholat Jumat itu bertebaran atau jual beli. Ayatnya ini. Nah, ya orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah diseru untuk sholat, miyaumil jumati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kepada ingat Allah, wadarul bai'. Nah, di sini ada larangan ketika sholat Jumat. Larangannya apa? Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli atau jauhilah jual beli. Jadi setelah ayat ini sebelumnya meninggalkan jual beli, nah ayat setelah kita melaksanakan sholat ada perintah bertebaran di muka bumi. Ya, ini bisa saja jual beli dan sebagainya, mencari karunia Allah, dan itu hukumnya boleh, tidak wajib. Selanjutnya kaidah yang ketiga, al aslu fil amri la yaqdadil fawra. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Artinya kalau ada perintah Allah dari Al-Quran berarti harus kita lakukan begitu saja. Misalnya seperti ini, wa'adzin fin nasi bil haji. Nah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Wa'adzin, perintahnya di sini, perintahnya. Tadi bukan berarti perintah ini harus kita laksanakan, hajilah langsung kita berangkat haji, enggak. Ada waktu-waktunya, ya. Ada waktu-waktunya, yang kapan waktunya boleh haji, kapan waktunya tidak boleh untuk haji. Itu kaidah yang demikianlah sudah saya jelaskan mengenai kaidah amar, walaupun hanya 3 ya, dari 5 kaidah baru 3.
Tapi akan saya buat soal ya, soal latihan untuk dikerjakan untuk saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman Anda setelah saya menyampaikan tutorial pengetahuan mengenai amar dan nahi yang ada di dalam video saya. Nah, yang pertama soalnya yaitu di dalam amar itu adalah ada perintah dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang rendah derajatnya. Siapakah yang lebih tinggi derajatnya dan siapakah yang lebih rendah derajatnya yang diperintah. Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai amar, siapa yang lebih tinggi derajatnya, siapa yang lebih rendah derajatnya. Itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua ya. Di dalam amar, kaidah amar, yang dimaksud amar perintah itu tidak harus menunjukkan perintah, tetapi di situ adalah hinaan Allah kepada suatu kaum yang tidak mau beriman dan malah menentang utusannya atau nabinya, sehingga oleh Allah di situ dikutuk. Ada kata-kata kutukan di situ, tapi bukan perintah melainkan hinaan Allah. Nah, tulislah ayatnya, ayat tersebut lafadznya seperti apa, terus terjemahkan, artikan. Nah, di dalam ayat itu ada amarnya. Nah, lingkarilah amar di situ, kata-katanya yang menunjukkan Allah menghinakan kaumnya atau hambanya yang tidak mau beriman sehingga dikutuk. Nah, menjadi apa? Nah, di situ sudah ada, saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga, soal yang ketiga, ada amar yang bermakna doa. Bukan amar itu kita perintah kita kepada Tuhan, tetapi di situ adalah doa, permohonan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tulislah lafaz doanya yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis ya. Boleh di dalam hadis doa, tulis doa di situ amarnya atau permohonannya tulis. Minta apa? Nah, kata-kata amar di situ dilingkari. Nah, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.